What's up friends, selamat datang di podcast Yes, Young Entrepreneur School. Bersama saya Muharram Dirahman, aka Bro Ram. Oke, pada podcast kali ini saya akan berbincang dengan tamu yang sangat spesial, yakni Ibu Ita Susanti. Oke, selamat datang Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ya, Bu. Ibu nih dari mana ya Bu? Saya dari SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Ya, rumahnya di mana Bu? Kalau rumahnya di Gandaria 1. Gandaria 1, Iya. oh ya. Oke Bu, kali ini kita akan berbincang terkait dengan tugas dan fungsi Ibu sebagai relawan ya selama COVID nih. Ya, kira-kira gimana Bu itu? Oke, sebagai Satgas COVID di sekolah ya di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang yang sudah berjalan hampir 2 tahun lebih ini ya. Iya Bu, iya betul. Saya bersama tim tentunya tidak bekerja sendiri. Kami di sekolah ini ada ketua dan juga ada koordinator Satgas COVID gitu kan. Juga sebagai sosialisasi Satgas COVID-nya juga. Itu setiap pagi diawali di pagi hari. Mulai dari jam berapa itu Bu? Dari jam 6:30. 6:30 udah stay di standby. Terutama rekan-rekan guru bimbingan konseling ya, kalau di dalam anggotanya itu kita mengawali dengan scan suhu untuk siswa-siswa pagi hari yang mau masuk ke dalam gerbang sekolah gitu. Jadi kita punya scan suhu yang kurang lebih ada 8. Ada 8 buah itu Bu. Biasanya letaknya di mana aja itu Bu? Di depan pintu masuk gerbang sekolah itu 2, terus kemudian mendekati parkir juga ada 2. Ada 2 juga, ya kan? Oke. Di atas juga 2 dan ada juga kita taruh di ruang guru ya. Ada juga ya. Ketika guru setelah melakukan scan barcode kehadiran, kemudian melakukan scan mandiri sendiri. Biasanya kalau itu selesainya jam berapa Bu? Begitu bel masuk sudah ditutup gerbang, sudah tidak ada lagi ya. Tidak ada aktivitas scan suhu lagi. Kemudian sebelum masuk ke dalam kelas masing-masing, ya anak-anak melakukan cuci tangan dulu. Karena setiap di depan kelas itu disediakan keran-keran air dan sabunnya. Begitu juga dengan ruang gurunya juga seperti itu. Misalnya kan ada siswa yang nggak pakai masker ya Bu, itu bagaimana menanganinya? Kebetulan ada siswa tidak terlalu banyak, tapi ada juga yang lupa ketika pagi itu di dalam masuk ke dalam gerbang sekolah tidak memakai masker ya. Saya stopin dan kita kasih. Dikasih. Karena sekolah juga menyediakan masker ya untuk cadangan. Walaupun sudah dihimbau kepada siswa untuk membawa masker cadangan dalam tas gitu kan, juga sudah kita himbau kepada orang tuanya masing-masing bahwa tolong ingatkan anak-anaknya untuk membawa masker cadangan dalam tas. Tapi namanya anak-anak ataupun siswa-siswa yang lalai ada juga, tapi tidak banyak. Mungkin dalam satu hari ada 1 atau bahkan tidak sama sekali pun ada gitu, atau putus gitu kan. Gitu. Kadang sudah aktivitas belajar mereka nggak pakai masker gitu kan. Kenapa ini nggak pakai masker? Ya Bu? Ya dipanggil. Ya bukan hanya saya tapi dengan beberapa guru juga dikasih arahan gitu ya Bu ya. Kalau saya pribadi saya selalu menyetok masker-masker itu di tas gitu kan. Tapi kalau mereka tidak menemui saya, mereka datang ke UKS yang disediakan atau ke bengkel mereka masing-masing. Di kepala program studi juga menyediakan masker juga ya. Terus tantangan dan hambatan Ibu selama jadi relawan ini apa ya Bu ya? Tantangannya yaitu tadi kadang-kadang kan anak-anak ini siswa-siswa ini lalai ya. Seringkali masker itu bukan berada di hidungnya ada di kantong gitu ya. Ada Bu, kok ada Bu, di kantong tapi kan dikeluarin di kantong baru dipakai. Saya bilang taruhlah nanti di dagu, kalau memang mau napas turunin sedikit di bawah hidung, naikin lagi gitu kan. Kalau pengap, tapi ya anak-anak suka lalainya itu aja. Bandel ya Bu ya. Iya, suka di kantong, berarti hidungnya ada di kantong gitu. Iya seperti itu. Ada nggak suka duka Ibu selama jadi relawan gitu? Kalau hujan itu tapi kan harus turun. Kenapa harus turun? Karena tidak mungkin tetap anak-anak masuk sekolah. Tidak mungkin mereka masuk
tanpa di scan gitu ya. Itu kan udah tanggung jawab juga kan. Jadi selaku guru BK ya Bu ya. Ya, harus dan care juga dan sama Satgas Covid tadi ya. Satgas Covid kita sama-sama tim kita semua bertujuh sama petugas UKS-nya itu. Iya, seperti itu. Mungkin ada siswa misalnya yang batuk-batuk itu gimana? Ya kalau ini balik lagi ke soal apa tadi Bu, ke sukanya atau dukanya dukanya apa kesulitannya gitu ya. Ya itu tadi kadang saya suka, nggak pun siswa, ada juga beberapa rekan yang saya lihat kalau bersin justru dia buka masker. Iya benar itu. Pernah nggak perhatikan? Kalau saya perhatikan, misal saya ngawas ujian gitu ya, ngawas ujian pas lagi ujian akhir semester, mereka bersin itu justru buka masker loh, diturunin maskernya, itu saya tegur. Itu kebalik kan sebenarnya. Percuma kalau gitu ya Bu. Loh kok malah lepas masker, bukannya dinaikin masker atau dipencet. Kalau saya pencet hidupkan supaya rapet ya, supaya nggak nyebar virusnya. Mereka jawab, ada pula yang jawab kan, bilang kan virusnya jadi ke dalam, justru kau jangan bagi-bagi virusnya. Iya Bu, benar Bu. Itu justru jangan dibagi virusnya. Peduli lindungi kan, yang lainnya juga harus kita lindungi, jangan untuk diri sendiri. Masker itu fungsinya dia kan begitu. Bu, malah penyakitnya ke dalam Bu, ya nggak apa-apa, kau simpan aja penyakit sampai sembuh sendiri. Flu itu kan kesembuh sendiri. Batuk atau pilek itu mereka justru malah dilepas aja ke samping gitu, atau batuk-batuk ke depan temannya. Aduh, berbagi gitu ya. Iya, malah seri. Ya tapi itu aja lah, paling kadang-kadang pembiasaan seperti itu aja yang mungkin saya sendiri juga perlu saling diingatkan kan, ya kayak gitu. Mungkin ada nggak pesan yang pengen Ibu sampaikan kepada kami selaku generasi muda selama pandemi ini Bu? Untuk siswa-siswi ya, sebaiknya itu kita kan sudah mengenal dengan istilah 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, ya kan, menjaga imun itu juga perlu ya. Artinya asupan gizi dan juga pola hidup sehat ya. Kita juga mesti olahraga juga ya Bu. Iya, jangan begadang. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Seperti itu. Ya jangan kita lalai sebenarnya, sampai ini dinyatakan benar-benar bersih, tidak ada lagi bebas lepas masker ya, mungkin itu boleh ya. Tapi kalau selagi kemana saja diwajibkan memakai masker gitu, saya rasa 5M itu perlu banget ya Bu. Diterapkan itu untuk siswa lah, terutama di kelas, kalau di lingkungan sekolah, dan untuk pada umumnya anak-anak remaja tadi juga 5M tadi juga sangat perlu diperhatikan, karena kan kalau di luar aktivitas ini di luar kontrol oleh orang tua ataupun guru kan kita nggak tahu, jadi memang tanggung jawab diri sendiri, hal-hal seperti ini memang tanggung jawab diri sendiri gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya dari Bu Ita sama aku. Dan bagi kalian yang punya kritik dan saran, mohon sampaikan di kolom komentar. Akhir kata, aku Muharram Abdurrahman dan juga Ibu Ita mohon pamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, di podcast Yes Young Entrepreneur School. And until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.